10 kejahatan digital yang wajib Anda waspadai. Dalam era modern yang serba terhubung dan didorong oleh teknologi, keberadaan kejahatan digital semakin menjadi ancaman serius bagi individu maupun perusahaan. Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga membuka pintu lebar bagi para penjahat untuk melakukan berbagai kejahatan secara online. Pengertian kejahatan digital. Kejahatan digital merujuk pada serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai jenis kejahatan digital menjadi krusial untuk melindungi diri dari potensi ancaman. Sebelum kita mengulas berbagai kejahatan digital yang wajib diwaspadai tersebut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Jelajahi Dunia ini ya. Semoga yang telah mensubscribe channel ini, baik subscriber baru ataupun subscriber lama, kami doakan diberikan kesehatan yang baik dan keberkahan hidup. Berikut ini adalah 10 kejahatan digital yang wajib Anda waspadai. 1. Pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas adalah salah satu bentuk kejahatan digital yang paling umum. Ini melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk melakukan tindakan ilegal. Penjahat dapat memanfaatkan data pribadi, seperti nomor identitas, alamat, atau kartu kredit, untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mengakses akun-akun online. Penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan menggunakan lapisan keamanan tambahan, seperti autentikasi 2 faktor. 2. Phishing. Phishing adalah metode kejahatan digital di mana penjahat mencoba mendapatkan informasi sensitif dari korbannya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Mereka sering menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu untuk mengelabui orang agar memberikan informasi pribadi atau login. Untuk menghindari jebakan phishing, selalu periksa keabsahan sumber pesan dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. 3. Cracking. Cracking adalah upaya untuk membobol atau mengatasi sistem keamanan perangkat lunak atau perangkat keras untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Penjahat dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan salinan perangkat lunak berbayar tanpa membayar, meretas perangkat lunak, atau mencuri data sensitif. Untuk melindungi diri dari cracking, penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang digunakan selalu diperbarui dan dilengkapi dengan tindakan keamanan yang memadai. 4. Serangan DDoS. Serangan DDoS, Distributed Denial of Service, terjadi ketika penyerang menggunakan banyak komputer yang terhubung ke internet untuk membanjiri sumber daya suatu sistem atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Perusahaan dan individu perlu melindungi diri dari serangan DDoS dengan mengimplementasikan firewall yang kuat, perangkat lunak keamanan jaringan, dan monitoring trafik yang efisien. 5. Carding. Carding melibatkan penggunaan informasi kartu kredit yang dicuri untuk melakukan pembelian ilegal secara online. Penjahat dapat memanfaatkan data kartu kredit yang diperoleh secara ilegal untuk menghindari pelacakan. Untuk melindungi diri dari carding, selalu pantau laporan kartu kredit Anda secara berkala, dan periksa transaksi yang mencurigakan. 6. Scamming. Scamming adalah kejahatan digital yang melibatkan penipuan atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau informasi pribadi. Metodenya bisa bervariasi, mulai dari skema investasi palsu hingga penawaran pekerjaan yang menipu. Penting untuk selalu berhati-hati terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan melakukan penelitian sebelum melakukan transaksi atau berpartisipasi dalam kesepakatan online. 7. SIM swap. SIM swap adalah taktik di mana penjahat mencoba untuk mengganti kartu SIM korban dengan kartu SIM yang mereka kendalikan. Hal ini dapat memberikan akses ke pesan teks, panggilan telepon, dan bahkan autentikasi 2 faktor. Melindungi akun telepon Anda dengan mengaktifkan fitur keamanan tambahan dan melaporkan kehilangan kartu SIM segera dapat membantu mencegah SIM swap. 8. Botnet. Botnet adalah jaringan komputer yang dikendalikan secara ilegal oleh penjahat untuk melakukan serangan, menyebarkan malware, atau menjalankan kegiatan ilegal lainnya. Menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat dan memastikan sistem Anda selalu diperbarui dapat membantu melindungi diri dari ancaman botnet. 9. Cyberstalking. Cyberstalking melibatkan penyalahgunaan teknologi untuk mengikuti, mengintai, atau mengganggu seseorang secara online. Ini bisa mencakup ancaman melalui email, pesan teks, atau media sosial.
Penting untuk menjaga privasi online Anda, membatasi informasi pribadi yang dibagikan, dan melaporkan kegiatan cyberstalking kepada pihak berwenang. 10 Penipuan OTP, One-Time Password. Penipuan OTP melibatkan usaha untuk merampas atau memanipulasi kode OTP yang dikirimkan melalui pesan teks atau aplikasi autentikasi. Hindari memberikan informasi OTP Anda kepada pihak yang tidak dikenal, dan periksa keamanan layanan autentikasi 2 faktor yang Anda gunakan secara teratur. Dengan memahami jenis-jenis kejahatan digital ini, kita dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri dari ancaman online. Kombinasi antara kesadaran, tindakan keamanan yang bijak, dan penggunaan teknologi keamanan dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi kita semua.